Perkenalkan, saya Lihilde Nonalis SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, SMA Negeri 1 Keva Mananu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersama fasilitator saya, Bapak Yusak Yokoyama SPD MPD, dan pengajar praktik Ibu Erni Manehat SPD. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi di sekolah. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Memvalidasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Di tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah skenario penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 1. Siswa terlambat datang ke sekolah. Skenarionya sebagai berikut. Pada hari Selasa pagi, tanggal 10 Oktober 2023, pada saat pelajaran ekonomi di jam yang pertama, kelas 10H, seorang peserta didik bernama Anang Munesu terlambat datang ke sekolah. Anang terlambat datang sekolah menyebabkan Anang pun terlambat mengikuti pelajaran ekonomi. Siap. Hormat. Selamat pagi, silakan dulu. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya. Hadir semua, ketua kelas? Kurang satu orang. Siapa yang tidak hadir? Belum hadir, bukan tidak hadir. Oke, terima kasih banyak. Pagi, Bu. Selamat pagi, baru datang, Ana? Iya, Bu. Kenapa? Masih tunggu ojek tidak ada di pangkal. Oke, baik. Silakan duduk sebentar istirahat, ketemu Ibu. Baik, Bu. Bisa? Bisa. Selamat siang, Bu. Oh, selamat siang, Ana. Silakan duduk. Baik, Ana. Apakah kamu tahu ibu panggil kamu ini alasannya apa? Saya kenal. Tadi Ana berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.15. Lalu apakah Ana tahu sekolah kita ini masuk pelajaran jam berapa? 7.15. Nah, jika Ana keluar dari rumah 7.15 dan sekolah kita masuk jam 7.15, apakah Ana datang tepat waktu? Saya kenal. Oke, baik. Jadi, semua manusia itu tentu melakukan kesalahan. Sama juga dengan ibu. Kadang ibu juga terlambat datang sekolah, terlambat masuk sekolah. Baik, Ana. Kira-kira Ana pasti punya alasan kenapa Ana datang terlambat. Saya bangun terlambat. Oh iya, kamu bangun terlambat. Kenapa bangun terlambat? Saya tidur sudah lama karena main
HP, kasihkan main game sampai tidak sudah latih. Oke. Jadi anak terlambat sekolah itu karena pasti bangun kesiangan. Disebabkan karena malam begadang main HP, main game bersama teman-teman sampai kamu lupa waktu. Oke. Kira-kira apakah datang terlambat ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat? Saya sudah terlambat keyakinan kelas kita. Baik anak, saya senang sekali kamu bahwa itu memang keyakinan kelas. Terus, apakah anak masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita sudah buat? Masih bisa. Apa saja? Yang pertama datang tepat waktu, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga saling menghargai dan menghormati. Oke baik, terima kasih. Ternyata kamu masih ingat betul tentang keyakinan kelas yang kita sudah buat. Baik, terima kasih banyak. Kira-kira langkah apa yang akan kamu ambil supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidur lebih awal, tidak main HP, atau main game sampai larut malam, minta bantuan kakak untuk menjaga pagi. Kapan langkah-langkah tersebut akan kamu lakukan? Terima kasih banyak. Berarti itu bagus. Anak, kamu sudah berusaha menjadi siswa atau menjadi anak yang lebih baik. Ibu doakan supaya kamu tetap menjadi anak yang aktif pada saat sekolah ini, tetap menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menjadi kebanggaan untuk kita. Terima kasih banyak anak yang sudah belajar. Kasus yang kedua, siswa tidur saat jam pelajaran ekonomi. Skenarionya sebagai berikut. Pada hari Selasa siang, tanggal 10 Oktober 2023, tepatnya jam keempat saat pelajaran ekonomi di kelas 11, kelompok ekonomi 2, seorang peserta didik bernama Muhammad Irkam tidur di kelas saat pelajaran ekonomi berlangsung, yang menyebabkan Irkam tidak mengikuti pelajaran ekonomi dengan baik. Adalah PNB atau BNP. PNB itu adalah produk nasional atau gross nasional product. Rumusnya adalah PDB akan ditambah dengan PWNI dikurangi dengan PWNA. PWNI itu adalah pendapatan warga negara Indonesia. PWNA itu adalah pendapatan warga negara asing. Nanti di dalam ekonomi itu dikenal dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Jadi kalau ditanya pendapatan neto terhadap luar negeri sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dan namanya pendapatan warga negara asing. Kita ulang kembali. Pendapatan neto terhadap luar negeri sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dikurangi dengan pendapatan warga negara asing. Irkam. Kenapa kamu langsung? Kenapa duduk di kelas? Nanti sebentar istirahat, ketemu ibu di ruang guru. Paham? Silakan duduk. Oke baik, Irkam. Apakah kamu tahu alasan ibu kamu ke sini? Ibu, tidur saat jam pelajaran ekonomi. Oke. Apakah Irkam tahu tidur pada saat jam pelajaran itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Kamu tahu itu salah. Ibu juga tahu. Bahwa semua orang itu butuh tidur. Kalau tidur itu adalah kebutuhan. Ibu juga pernah kalau ngantuk pasti butuh tidur. Tetapi kita harus menempatkan kebutuhan itu sesuai dengan situasi, sesuai juga dengan kondisi. Memangnya tadi malam kamu tidur jam berapa? Dari jam 12. Oke, berarti tadi kamu tidur di kelas, karena tadi malam tidur lewat dari jam 12. Gitu. Jadi semua orang Irkam tentu melakukan kesalahan, termasuk ibu. Ibu juga biar kesalahan.
kadang juga ibu kalau bermain HP, Facebook itu biasanya kadang juga lupa waktu. Lalu di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ibu panggil kamu ke sini untuk mencari solusi supaya Ikam tidak lagi tidur di kelas saat jam pelajaran, baik pelajaran ekonomi maupun mata pelajaran yang lain. Kira-kira Ikam pasti punya alasan. Semua orang buat kesalahan itu pasti punya alasan. Kenapa Ikam tidur di kelas saat jam pelajaran ekonomi? Memang dengan bermain games. Sampai jam. Jadi Ikam tadi tidur di kelas karena tadi malam tidurnya lama, tidur terlambat lewat dari jam 12. Kira menurut Ikam, apakah tidur di kelas saat jam pelajaran itu sudah memenuhi keyakinan yang seperti itu? Tidak, saya sudah melanggar keyakinan. Oke, terus masih ingat keyakinan kelas kita? Masih yang pertama, kita tidak mengikuti pelajaran. Dua, tidak tidur dalam kelas, dan tiga, menjaga kebersihan dan saling menghargai. Oke, baik. Terima kasih banyak Ikam. Ternyata kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat. Lalu, langkah-langkah apa yang Ikam akan lakukan supaya tidak tidur di saat jam pelajaran? Pesawat tadi biar tidak mengarang lagi, Lagi, dan tidak bermain game lagi. oke, terima kasih banyak. Apa langkah-langkah itu akan kita lakukan? Lalu, Oke, baik Ikam. Kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, yaitu nanti tidak tidur lagi di dalam kelas. Ibu doakan supaya kamu tetap menjadi anak yang selalu patuh pada peraturan sekolah. Ibu juga berdoa supaya kamu menjadi pribadi yang lebih baik, juga menjadi kebanggaan bagi orang tua. Baik, terima kasih Ikam, dan kamu sudah datang. Terima kasih banyak. lalu. Berikut adalah tanggapan siswa mengenai penerapan segitiga restitusi. Shalom, perkenalkan nama saya Anak Yesus dari kelas 10A. Terima kasih Ibu Hilde, saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Hilde mengenai kesalahan yang saya buat, yakni datang terlambat. Bersama Ibu Hilde, saya menemukan solusi untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Ibu Hilde, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Irman Muhammad Alfiansa dari kelas 11A. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Hilde dengan kesalahan saya yaitu tidur dalam kelas. Bersama Ibu Hilde saya menemukan solusi untuk tidak tidur dalam kelas saat jam pelajaran. Terima kasih Ibu Hilde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat peserta didik menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih banyak karena sudah menonton video saya ini. Guru bergerak, Indonesia maju.